Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di channel saya Fadli Alanka. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar teman-teman semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Jadikanlah salat dan sabarmu sebagai penolongmu teman-teman semua. Karena kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ayat booster yang dimana ayat ini adalah penguat hati kita ketika kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terluput bahwa semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena setiap insan ketika diciptakan, ketika dia ingin mempunyai niat ingin berubah, pasti Allah akan mengujinya teman-teman semua. Jadi ketika kita diuji dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan sebuah kehidupan, itu adalah wajar teman-teman semua. Karena para nabi, para rasul pun sama diuji oleh Allah. Bahkan diujinya lebih daripada kita. Kalau kata Sundanya mah, kita mah tersatai kuku nacan gitu. Jadi gak ada bandingannya kalau kita membandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan para nabi, para rasul. Tapi bisa dijadikan sebuah pelajaran kehidupan para nabi, para rasul teman-teman semua. Nah jadi saya akan memberikan salah satu ayat booster dari Al-Quran bahwa untuk menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah, baik itu dalam kesengsaraan, baik itu dalam masa keruntuhan, baik itu dalam kesulitan, baik itu dalam kita menghadapi kesakitan, kegalauan, kemelauan, lah apalah dan sebagainya. Banyak ujian-ujian. Nah kata Allah kuncinya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan sabar ini ada 3 kategori sabar teman-teman semua. 1. Sabar dalam ketika kita menghadapi sebuah ujian. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat. Nah menurut teman-teman, di mana sih letak sabar yang paling sulit? Kalau menurut saya pribadi, sabar dalam menahan tidak bermaksiat itu sangat luar biasa teman-teman semua. Karena setan tidak berhenti terus menggoda kita. Janjinya setan, kami akan menggoda anak cucunya Adam sampai hari kiamat. Di mana setan akan menggoda? Dari depan, belakang, kanan, kiri. Banyak godaannya teman-teman semua. Maka paling berat itu sabar dalam tidak bermaksiat. Kalau sabar dalam menghadapi ujian, Allah memberikan sebuah kunci jawabannya dalam Al-Quran. Kata Allah, La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah
tidak akan menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada diri kita, itu tidak akan melebihi batas kemampuannya. Makanya kita diuji oleh Allah, kita itu mampu. Dan salah satu ujian yang diberikan kepada diri kita, itu salah satu caranya Allah mengangkat harkat derajat kita, teman-teman semua. Dan ada juga sabar dalam ketaatan. Allah menyuruh dalam Al-Quran supaya kita stay on the track, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat-ayatnya gitu. Sebagaimana juga ada memang dalam Al-Quran sabar untuk tidak bermaksiat, karena mungkin maksiat itu godaan-godaan setan gitu. Karena berat godaan setan, ya seperti godaan mantan lah, beki berat gitu mang, asli sangat luar biasa teman-teman semua. Nah, jadi 3 kategori sabar ini kita harus bisa menjalankannya meskipun itu berproses, teman-teman semua. Kenapa kita harus sabar? Karena kunci dalam sesuatu apapun itu sabar, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini,